Buongiorno tutti, kembali lagi bersama saya Miss Gita dan saya Serama di Il Teatro della Moda Indonesia YouTube channel. Oke, pada video kali ini kita akan reaction ke salah satu grup yang kita berdua kurang tahu ya. Aku nggak tahu. Ngikutin sama sekali? Sama sekali. Namanya Only One Of. Only One Of ini salah satu grup, kalau misalkan aku taunya mereka itu cuman salah satu membernya ada Miss yang dia itu cukup masuk beberapa berita karena style rambutnya tuh inget stylenya Daesung Big Bang yang pas yang kayak gini ya, yang nutup mata ya. Iya, nah itu ada salah satu member dulu tuh style gitu, tapi dia panjang rambutnya, jadi full ketutup. Kalau nggak salah namanya Junji, kalau aku nggak salah ya. Aku tahu itu dia dari Only One Of, dan aku juga tahu mereka itu cukup famous bikin cover, dance cover. Dance covernya kayak aku pernah lihat Rosalia, terus ada NCT, itu mereka cover dance-nya. Keren juga ya, maksudnya rajin cover. Rajin cover, dan itu cukup ini loh, views-nya tuh banyak banget Miss, 13 juta, yang kayak gitu-gitu cover-covernya. Nah tapi untuk original work-nya mereka sendiri aku belum terlalu perhatiin gitu ya. Miss juga. Aku sama sekali, malah ini kayak perdana nih nonton karyanya dia orang. Ya, jadi langsung aja ya kita masuk ke reaction-nya Only One Of yang Libido. Oke, let's go. Ikat mengikat. Cut out menarik ya, cut out. Wow. Oke. Sinematik juga kayak film gak sih? Iya benar. Kayak beda kayak MV K-pop. Ini membernya nih yang aku tahu. Oke, lucu. Oke. Ini ya dia ya. Miss, adegan-adegan sebelumnya Miss juga perhatiin kan? It's getting hot honey in here. Oke. Kita terusin dulu aja kali ya. Iya. Oke. Oh baby. Miss Gita. Kok miring? Duduknya miring lama-lama menjauh. Gue tidak mengekspektasikan akan seperti ini gitu. Gue gak bisa nonton ini straight facing. Wah, ngukur-ngukur coy. Wow, so sporty. Aku suka banget style shootnya deh, jujur. Beneran kayak film. Sinematik. Kayak indie movie. Terus biasanya ini hitam putih yang kayak tua zaman dulu. Jas-jasnya menarik sih, cut out-nya. Iya benar. Adegan-adegan yang di highlight itu loh, sangat menarik perhatian. Oke. Gatel dia digarukin. Bolong-bolong sampai bajunya digarukin. I'm not prepared for this, honey.
Aku kaget. Ini kayak kita harus ekstra deh analisisnya nanti. How far you wanna go? Pasti ada artinya di balik adegan ini semua tuh pasti ada message tertentu ya. Pasti. Pasti 100% ada artinya. Itu koreografinya sangat interesting ya. Seenggaknya sesuai tema, ya nggak? Nggak salah. Sangat mendukung temanya gitu loh. Oke, kita lanjutkan. Halah, suap-suapan. Ini rambutnya bagus banget jujur. Ini cut outnya kayak cuma dia doang, yang lain enggak ya? Tangannya kesleo. They're very beautiful. I love the style shootnya, kayak color gradingnya gitu loh, sinematografinya. Oh my. Oh, ini golden Beautiful hour, yes, golden hour. Beautiful member. Oh, ini Beautiful shoot ini gue demen gila banget. Ya. Sunset, right? Or sunrise, I guess. Agak keringetan ya. To be honest, gue nggak bisa nonton atau mendengarkan musiknya dengan seksama. Aku masih bisa karena aku profesional, tapi I guess. Sure. Lagunya sexy, sensual, of course ya, kayak dark. Ngingetin aku kayak 2 PM. Iya nggak sih? Iya. Atau kayak apa sih yang konsepnya tuh boy group tuh yang kayak beast idol yang lebih dark, sensual gitu tuh. Iya nggak sih? XO, model-model XO, zaman-zaman awal-awal yang ya, XO gitu. awal-awal minus fashionnya tapi ya. Iya. Karena XO awal-awal lagunya seksi tapi fashionnya questionable. Lagunya enak, aku suka chorusnya karena aku kira bakal drop. Iya, Ya, yang kayak itu hype. Iya, yang kayak cuman dance doang, yang kayak teret gitu. Ternyata dropnya sensual, kayak lebih dark. Itu aku suka sih. Oke guys, jadi sebelum kita masuk ke fashion analysisnya, mungkin aku akan kasih tahu sedikit background tentang grup ini karena honestly kita berdua juga nggak ngikutin ya. Iya. Ya. So, Only One Off itu merupakan salah satu boy group dari RSVP dan 8D Creative Entertainment Agency. Only One Off beranggotakan 7 member, yaitu KB, Love, which is the leader, Rie, Yeojung, Junji, Mil, dan Mangnenya Nine. Dan mereka resmi debut pada tanggal 28 Mei 2009. Bentar lagi ya? Bentar lagi berarti anniversary. Bentar lagi anniversary yang kedua tahun. Dan mini album terbaru mereka yang berjudul Instinct Part 1 dengan title track yang baru aja kita reaction. Libido. Ya. So, dan mereka actually taruh deskripsi ya Miss ya, di bawah music videonya ya, tentang penjelasan tentang music video sendiri. Itu what do you think di deskripsinya itu? Itu pas aku baca, ini di MV-nya ini, di lagunya ini, mereka tuh pengen nunjukin artistic point yang tinggi banget sih, kelihatan banget ya. Dari cara shootnya segala, mereka bikin itu jadi sinematografi sekali. Ya ampun, nggak keluar kata-katanya. Template-nya cinematic kayak bioskop gitu ya. Iya benar. Ya, dan description-nya cukup apa ya? Menarik karena mereka nyebut kalau si creative director terinspirasi dari quote-nya Sigmund Freud. Sigmund Freud itu kalau aku cerita dia tuh kayak bapak psikoanalisis, kayak dia tuh yang banyak nemuin poin-poin psychiatry and psychology gitulah. Dan dia nge-quote kalau misalkan libido itu dianggap sebagai perasaan yang tidak boleh dibicarakan secara terbuka dalam kehidupan nyata dan harus disembunyikan, sehingga keberadaannya sering disangkal. Kenapa? Karena si Bapak Freud ini, dia tuh beranggapan bahwa dorongan libidinal ini tuh bertentangan dengan perilaku yang
beradab atau Oh, civilized. kayak- Dulu, tapi ini dulu ya. Kayak tabu gitu Tabu lah. kayak Ini bukan orang-orang yang kayak nggak ngobrol sehari-hari ngomongin ini. iya, ini tuh bukan omongan untuk orang-orang yang beradab kayak gitu dia beranggapan. Oke. Jadi dari situ Only One Off mencoba menceritakan bagaimana that ideology itu apa ya, menyusahkan diri Iya, mereka. sebenarnya kayak nggak bisa loh, ini Nggak tuh bisa, bukan sesuatu yang gue bisa tahan gitu. Ya, dan kalau misalnya kita mau ngomongin lebih lanjut tentang the theme of the music videonya ini, yang pertama kita cari tahu tuh research tuh kayak interviewnya mereka behind the scene-nya, because sebagaimanapun seartistiknya mereka ingin menyampaikan pesannya, kita tetap harus cari tahu ya sejauh apa kebebasan yang membernya Yes, dapatkan betul untuk involve dalam tema ini. Karena kita nggak bisa pungkiri ini temanya cukup kontroversial, ya cukup berani gitu ya. Jadi kita mau tahu aja, kayak apalagi kalau misalnya kita tahu K-pop ya, Iya, they're iya. very strict to the agency gitu kan. Kita mau tahu aja, ini agensinya kayak pusing mereka or they have saying in this gitu. yes, they have saying in this. Dan ternyata mereka punya ya. Kalau dari interviewnya kita lihat tuh their answers, maybe answersnya mereka udah siapin sebelumnya, Iya, but betul. how they say it, how enthusiastic mereka tuh menyampaikannya gitu ya. Dan aku juga tahu koreografinya pun mereka yang bikin. Oh, Mereka oke. punya andil. Keren juga. Ya, dan kita tahu salah satu poin yang paling bikin kita shock koreografinya, right? So it's kinda nyambung lah Setelah gimana. tahu mereka ya, Yang mereka juga have koreografiin. saying this. It's pretty great actually. Ya, mereka cukup semangat gitu loh. Dan mereka juga nyampein untuk orang-orang to view this music video from the point of view yang lebih luas secara keseluruhan. Jangan cuma adegan-adegan satu-satu aja di nitpicking gitu loh, dicomot-comot. Oke, jadi kalau misalnya kita mau balik lagi nih untuk nyambungin ke fashion analysisnya, itu paling the keyword aja sih yang bisa kita sambungin sama outfit-outfitnya ya. Menurut aku the libido itself gitu loh, as a sexual drive yang mereka coba untuk push tetapi ternyata gagal. Itu keywordnya yang aku gunakan untuk analisisnya. Describe these looks. These Oke. looks. Oke. Jadi kita langsung masuk aja ya ke fashion analysis. Look number 1. Di look yang pertama, ini kita bisa lihat terdiri dari beberapa setelan jas ya dengan aksen cut out atau potongan-potongan ya di beberapa area. Dan penempatan cutout-nya itu dibuat strategis mungkin. Right, penempatannya. Dan ini actually look-nya ini pas aku lihat tuh teringat akan salah satu brand namanya The Dixon Lim. Oke. Kalian bisa search. But is it the brand or no? No, I don't think so. I think Okay. ini kayaknya jasnya custom, tapi emang ngingetin aja karena Dixon Lim itu konsepnya banyak cutout kayak experimental Iya, cutout. iya. Dan dia juga mainnya sama tailoring dan jazz gitu. So it's pretty interesting. Dan cutout-nya ini ditempatkan di area-area yang di-accentuate emang secara sengaja untuk ditonjolkan ya, sebagai kayak rib cage, shoulder, lower torso atau punggung. Back. Dan juga mereka mixing sama bahan, lihat nggak sih bahan sheer atau bahan mesh? Iya, kayak bahan kemeja sheer ya? mesh, terus bisa ada yang kayak jaring-jaring. Jaring-jaring gitu kan, meshnya ditambahin sebagai inner. What do you think buat look yang pertama ini, Miss? Untuk look yang pertama ini, dari sisi gue ngeliat kayak why dari semua color white gitu ya. Karena ya back again to their concept yang ini human instinct, this is libido, this is not something you can control gitu ya. White itu kan like it's a pure canvas gitu. Dan kayaknya di sini mereka pengen menekankan kayak gue pakai white ini, lu juga view ini as something, jangan yang kayak terlalu Ngelihatnya lo tuh ngelihatnya harus dengan open mind. iya, dengan open mind, dengan pureness gitu loh. Kayak Jangan the isi whole dulu gelas case. lo. Yes, benar. Oke. Gitu. Kayaknya makanya itu ditaruh di awal karena kayaknya mereka pengen emphasis bagian itu gitu. Oke, ya, interesting sih karena kalau ngerujuk lagi sama temanya ya, libido atau sexual drive, it's oftentimes dikonotasikan dengan warna-warna yang cukup agresif, kan, benar. yang cukup loud, cukup prominent, kayak Gitu, misalkan red. merah ya kan, atau hitam. Pokoknya warna yang strong kan konotasinya sama seksual atau passion, betul, gairah betul. gitu Iya, kan. Jadi yang pas pemilihan putih itu memang
aku dapetnya juga as a blank canvas, tapi blank canvasnya kalau aku sih nge-analisisnya lebih ke bagaimana para membernya ini ya, walaupun hasrat this libido itu mempunyai akar yang sama, tetapi mereka mempunyai cara yang berbeda-beda untuk menanggapi hasrat ini. They interpret this feeling, ke outputnya keluar itu tuh berbeda-beda. So this white itu aku nganggapnya sebagai canvas aja yang nanti membernya sendiri yang mencoret-coret dengan eksperimental mereka, dengan experience mereka. Betul. Ya. Dan pemakaian warna putih ini aku juga nangkepnya apa ya? Karena putih itu kan kesannya itu universal, kayak a color that apa ya? Bisa masuk kemana? Bisa masuk kemana aja gitu loh. Warna-warna bukan primer juga sih ya, tapi kayak warna yang bisa dikasih apa aja gitu, yang universal. Jadi aku nangkepnya di sini bagaimana perasaan libido ini bisa dialami dan dirasakan oleh siapa aja. Just like the color white, it's for everyone, so it's valid for everybody. Jadi aku nangkepnya di situ aja sih. Nah, terus tadi yang di color nih ya Miss ya. Kalau misalkan dari shape, dari pattern makingnya sendiri, dilihat dari perspektif itu, menurut Miss gimana baju-baju yang ini? Ini lagi banyak banget yang pakai, tren sekali lah di kalau kayak K-pop aku sering banget lihat pakai ini. Tapi gue rasa yang membedakan di sini the whole package-nya gitu loh. Karena kan kadang yang pakai cuma kayak one member, two members. Ini kayak the whole package-nya pakai ini gitu. Terus habis itu aku setuju. Emang itu lagi tren, tetapi usually mereka pakai itu not necessarily highlight gitu ya. Not the highlight dan not necessarily untuk nyambungin sama storyline. Kadang itu cuma untuk fan service aja. Cuma isi aja gitu ya. Iya. Jadi membedakan sama Only One Off karena mereka ini nyambungin sama the whole package. The whole package-nya. Ini gue merasa mereka ini smart sekali gitu loh. Dari itu kan cut out itu kan termasuk teknologi lah ya, teknologi dalam bikin pattern, teknologi dalam menjahit. Which is yang semuanya berbeda. Mereka benar-benar satu pun nggak ada ya, kalau misalnya sekilas mungkin kelihatan yang sama, cuman sebenarnya detailnya beda-beda banget. Yang ditonjolin berbeda-beda gitu. Iya. Interesting Miss Gita ngomong teknologi. Ini salah satu hasil researchku ya, opini aku. Kalau misalkan kita menganggap berpakaian itu sebagai salah satu dari kemajuan manusia, right? Advancement on intelligence atau apa ya, kayak ya itu menunjukkan lah perkembangan teknologi itu bisa kita lihat gitu loh dari berpakaian, dari cara berpakaian. Itu aku menganggap jas yang dipakai sama Only One Off dengan keterbukaannya, which is the cut out. Itu kayak mereka itu menggabungkan the intrikasi dan teknik tailoring. Teknik kan itu jas kan. So the teknik tailoring, di mana teknik tailoring itu menggambarkan intelijensi manusianya dan technological advancement. Tapi keterbukaannya itu menggambarkan the rawness atau organicness atau bagaimana tuh human in its most natural nature, in its most original nature, itu kan exposing of the skin. Benar. Gitu loh. Makanya aku suka aja how they fusion those two elements, jadinya menggambarkan bagaimana it's a part of human dari dulu sampai sekarang, this libido gitu loh. Lo mau intelijensi lo tuh udah setingkat bikin jas sampai lo tuh mau orang di zaman batu, but this instinct it's always there. The exposing of the skin ditunjukinnya dari situ gitu loh. It's always there and you smart. You can suppress it for quite some time, but not all the time. Not forever, honey. Not forever. So it's good and it's healthy to accept it. Aku nangkep kayak gitu sih. Again, smart itu benar-benar salah satu kata yang bisa gue deskripsiin buat mereka lah. Yeah. Ada, kalau diperhatiin ada satu aksesorisnya mereka yang the black robe-nya itu loh. Yes, Miss lihat itu ya. Itu kayak termasuk key point ini juga ya. Kalau misalnya the whole look itu kan lagunya memang itu kalau nggak ada. It's very I wanna say sexual, I guess. Atau it's an instrument yang bisa nge-emphasize temanya atau vibe-nya. Dari situ kan, the rope itself. Apalagi kalau misalnya dilihat dari liriknya kan ada libido crawling like a root, seperti akar. Mungkin itu untuk emphasize
it connected Iya, benar. between each of them kayak gitu loh. Dan mereka tuh smart banget, perhatiin nggak sih? Itu legit mereka tuh taruh si measurement tape or Measurement tape, ya. ya aku lihat di behind the scene itu measurement tape. Iya, measurement tape di sarung lengan dia orang. Makanya gue lihat Iya, kayak, iya. kenapa tiba-tiba itu tali hilang, Muncul hilang. Ternyata benar-benar mereka sembunyiin. Itu kayak smart tricks banget gitu. Dan itu yang kayak jenisnya yang masuk sendiri Iya, gitu kan? gitu. Iya. Look kedua. Look kedua, aku namainnya ngasal aja sih, tapi aku nyebutnya Casual Boys in Summer. Karena yang pasti deskripsinya mereka ngomong sih, like jenis cinta yang dirasakan oleh laki-laki menggunakan comme des garçons seperti demam di musim panas, kan nyebutnya gitu. So, and also the vibe, ya ini tuh kayak Lagi liburan. iya, liburan musim panas di mereka villa, rame-rame rame-rame ya. gitu ya. Exploring themselves and everything, terus pakai baju yang casual gitu. Ini bisa ada komen nggak buat lo yang ini? Enggak sih, cuman kalau bagi gue ini kayak mencerminkan mereka memang benar lagi summer vacation gitu. Yeah. Kalau dilihat dari bajunya aja, salah satu dari dia orang tuh ada yang pakai sweater yang ada tulisan college-nya gitu loh, University of something jumper, gitu. university Iya. jumper gitu ya. Iya, jadi Iya. kayak memang mereka masih anak-anak muda yang mungkin memang jangan-jangan nyambung sama si libidonya juga yang anak muda banget. Bukan Mungkin anak ya, muda banget, maksudnya they still young gitu loh. How youth exploring yes, libido yes, gitu ya. iya, Oke, iya. jadi baju ini tuh menggambarkan the youth Iya, element the of youth-nya. this. Ya, probably. I like how they put them in couple. Itu membuat aku ini bisa bikin kita lebih fokus. Vokal poinnya tuh lebih kelihatan di setiap adegan. Jadinya tuh pesannya lebih tersampaikan, vibe-nya juga gitu loh. So I like how to put them in couples gitu loh. Menggambarkan banget this boys love Iya, gitu. boys love-nya tuh kayak ceritanya lah, lebih ke arah ceritanya. I like it. Dan again, menurut aku ya, tadi ngerujuk lagi, ini menurut aku look yang menggambarkan deskripsi dari videonya. It's a cinematic album that tells a storyline just like watching a movie. Jadi emang aku assume storyline-nya yang dipilih memang kayak genre-genrenya tuh kayak indie film atau Call Me By Your Name. Kan nggak sih? Iya, Itu kan iya. vibe-nya sama nggak sih? Bener. By the way, Call Me By Your Name ada OST-nya. Dia tuh, aku lihat di BTS-nya, mereka tuh muterin lagu itu. Mystery of Love? Iya. Yang by teman. Sufjan Stevens. Aku nggak ingat Itu namanya, lagunya tapi enak, ada. itu lagunya enak banget sih. Dan sama iya, mereka muterin itu di BTS-nya. So maybe emang mereka build up-nya inspirasi juga Emosinya dari situ. salah satu mood board-nya tuh ada posternya Call Me By Your Name gitu kali ya. Oke, itu vibe-nya emang aku dapetnya gitu sih. Right? Iya, kayak like a coming of age movie gitu kan. Kayak Betul banget. self-exploring, puberty and everything. Jadi aku suka not necessarily from the style because obviously ini bukan dari stylenya yang kita nilai. It's like it's how this clothes mensupport storyline-nya, Benar. right? As a package. Dan aku juga suka ya bagaimana look yang ini menurutku penting ditaruh di sini untuk ngebalance look yang pertama. Look yang pertama yang just it's a performance look, ya, look yang strong, yang showy gitu kan untuk stage. Tapi aku suka ditaruh look yang seperti ini, how it's very casual, how it's very daily, relatable untuk semua. Itu untuk mengemphasize menurut aku bagaimana libido itu occurs Daily life. gitu loh. Occurs kayak apa ya? It's literally part of us, keseharian kita gitu loh. It's inside ourselves gitu loh. Jadi aku suka look ini untuk nge-balance, nge-emphasize dari Yang satu stage, yang satu lagi is the real life message-nya gitu. It's the real life. Ya. Tapi menurut aku miss opportunity aja karena kan setelah kita research kan kita nonton live stages-nya ya Miss ya, obviously. Live stages-nya tuh kenapa ya? Kayaknya menarik aja kalau misalnya baju-baju casual ini tuh dipakai buat live stages iya, sih. benar. Live stages-nya kebanyakan baju jas yang showy gitu. Cuman beda-beda warna aja ya. Iya, menurut aku kontrasnya dari lagu dan look-nya ini menarik aja buat lihat di stage. Boleh kayaknya just sekali-kali dipakai nggak sih? Dipakai kayak yang kayak gini. Ya. Itu tadi video, itu tadi reaction and analysis fashion dari kita. Dari gue sih harapannya setelah lihat MV ini, setelah lebih kenal grupnya gitu ya, gue realize mereka adalah grup yang amat sangat smart, amat sangat artistik sekali. Gue berharap virus artistik ini menyebar ke yang lain-lain supaya
kalau bisa membuat sesuatu tuh bikin yang amat sangat meaningful sekali gitu Iya, loh. karyanya yang lebih ada arti dan message-nya gitu ya, lebih ditekankan. I mean it's not wrong, apalagi untuk K-pop when everything are very vibrant, kan konotasinya sangat vibrant. Mereka terkenal tuh sangat showy gitu ya, untuk bikin something yang emang untuk lagu enjoy aja. But also it's very, buat aku sih akan sangat artistically very satisfying kalau misalkan mereka tuh bisa menciptakan sesuatu dengan actual message, storyline inside gitu ya. Sekali. Jadi aku harap virusnya nggak cuma menyebar ke yang lain, tapi aku juga berharap Only One Off bisa meneruskan Iya, benar. rute artistik ini Keep ya. doing this. It's okay kalau misalkan fashionnya nggak unik-unik banget, yang penting masih nyambung sama storyline-nya. I'm content and happy with that. So good for you, Only One Off.